saya mulai ya. Terima kasih Kak Tiwi atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan tamu sejarah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada rahmatnya kita dapat berkumpul di webinar Temu Sejarah pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik yang ditulis oleh Mas Yuwana Galih yang berjudul Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Ampel Kota Surabaya tahun 1955 sampai dengan 1998. Uh, Tema ini akan mengajak kita menelusuri sejarah jejak masyarakat Ampel, sebuah kawasan bersejarah di Kota Surabaya yang syarat dengan keragaman sosial dan budaya. Periode 1955 sampai dengan 1998 merupakan masa-masa penuh dinamika, di mana terjadi perubahan politik, ekonomi, sosial yang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Ampel, yang di mana dikenal sebagai pusat perdagangan, kawasan religi, serta cermin kerukunan antar budaya. Oke, melalui diskusi malam hari ini kita akan lebih memahami tulisan yang ditulis oleh Mas Galih tentang bagaimana masyarakat Ampel menghadapi tantangan dan perubahan dari waktu ke waktu, serta bagaimana nilai-nilai sosial budaya tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Mungkin nanti Mas Galih juga bisa menceritakan bagaimana sejarahnya dimulai tahun 1955 sampai dengan 1998 dalam skop parsial. Ya, pada acara hari ini nanti akan dimulai dari paparan dari Mas Galih. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Oke, pada malam hari ini saya persilahkan kepada Mas Galih untuk memberikan paparannya. Monggo Mas Galih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid selaku moderator KTW yang sudah mengadakan acara pada malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya teman-teman, karena ini juga sudah selesai taraweh. Jadi saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Udah Kak, udah Oke, jelas. oke, baik. Belum Sudah. di ya. Oke, baik. Bentar. Ini saya tutup dulu. Oke, mungkin dari sini saja. Oke, ini sebenarnya berangkat dari topik saya terkait skripsi saya dulu pada tahun 2015. Pengerjaannya itu pun selama setahun ya, dari tahun 2015 sampai 2016. Ini judulnya adalah Dinamika Sosial Budaya Kampung Ampel, Kota Surabaya, periodenya itu tahun 1955 sampai 1998. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibukukan oleh penerbit Lakeisa. Kalau yang foto ini tentunya adalah foto Masjid Agung Ampel tahun 1930. Oke, kira-kira mengapa saya memilih topik ini? Jujur kalau dulu arahan dari jurusan itu sebenarnya eh, kalau dari jurusan itu tidak himbauannya itu jangan mengangkat topik di kota Solo ataupun sekitarnya karena topiknya sudah terlalu banyak. Jadi arahnya mungkin bisa mengangkat topik dari tempat lain seperti itu. Kemudian saya mencoba mencari topik penelitian, akhirnya ketemu topik mengenai masyarakat Arab. Itu saya benar-benar terinspirasi oleh skripsi dari dosen saya juga, namanya Prof. Warto. Beliau sendiri menulis terkait dinamika masyarakat Arab di kota Solo pada abad ke-20 kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya juga menemukan referensi yang cukup istilahnya analisisnya juga cukup tajam itu terkait masyarakat Arab di era Hindia Belanda itu ditulis oleh Lodewijk Willem C. van den Berg. Jadi beliau ini menulis tentang Hadramaut dan koloninya di Nusantara seperti itu.
Kemudian kenapa saya juga memilih topik ini karena saya pikir mungkin kalau di Solo ini topiknya sudah terlalu banyak ya. Nah, dari dosen sendiri juga sudah mengangkatnya. Kemudian yang kedua, topik mengenai sosial ekonominya juga sudah ada karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat Arab itu banyak yang jadi juragan kain lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sampai kepikiran, wah akhirnya ya udahlah, mungkin saya coba di kota lain dan akhirnya ketemu Kampung Arab di Surabaya. Ternyata Kampung Arab di Surabaya ini salah satu koloni masyarakat Arab yang cukup besar pada masanya. Mungkin terbesar kedua setelah Jakarta ataupun Batavia seperti itu. Yang pertama, kenapa memilih topik ini itu karena Surabaya sudah dikenal sebagai bandar pelabuhan ataupun kota multi etnis. Ini sepemahaman saya karena di era perdagangan kuno pun Surabaya sudah menjadi bandar pelabuhan besar. Jadi sangat menarik banyak suku bangsa untuk bisa bersandar ke sini untuk memperdagangkan hasil istilahnya hasil komoditasnya, misalkan kain, sutra dan sejenisnya seperti itu. Kemudian Surabaya pasti Ampel ini dikenal karena adanya peran serta dari Sunan Ampel karena istilahnya beliau sendiri yang memang babat alas atau membuka pemukiman di wilayah ini karena dulu wilayahnya sendiri juga rawa-rawa karena ini dekat sekali dengan sungai karena posisinya itu dekat sekali dengan muara kalau tidak salah muara Sungai Bengawan Solo ya kalau tidak salah itu di situ dan juga diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Kalimas dan juga Sungai Pegirian. Dua-duanya ini menjadi sarana transportasi yang sangat penting dari sejak zaman kuno sampai dengan era kolonial. Kemudian yang kedua, karena saya sudah bilang tadi bahwa masyarakat Arab di Surabaya ini memang komposisinya itu terbesar kedua ya setelah Batavia. Kemudian kajian mengenai masyarakat Arab ini juga cukup banyak. Salah satu inisiatornya itu sendiri adalah LWC Vandenberg sendiri. Kalau bukunya ini sekarang sudah diterbitkan oleh INIS, itu judulnya adalah Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Itu juga sudah diterbitkan juga oleh penerbit Komunitas Bambu dengan judul yang sama seperti itu. Oke, ini mungkin kalau di bab awal buku saya itu jujur saya memang belum bisa menguasai dari masa kolonial ya karena kesulitan pembacaan sumbernya juga, kemudian akses internet pada waktu itu portal mengenai arsip-arsipnya itu belum seluas sekarang kayak gitu. Jadi mungkin ini saya akan mencoba perspektif baru terkait masyarakat Arab di Nusantara dari awal sampai dengan era kolonial seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat Arab di Nusantara ataupun di Hindia Belanda ini rata-rata berasal dari kawasan Hadramaut atau yang sekarang itu dikenal sebagai Yaman ya. Jadi bukan asalnya mungkin dari Arab Saudi, dari Qatar itu tidak. Karena memang asalnya itu memang rata-rata dari kawasan Hadramaut ataupun Yaman Selatan gitu. Rata-rata yang datang ke sini itu justru golongan totok ataupun golongan apa namanya golongan yang masih murni lah istilahnya kayak gitu hingga akhirnya mereka banyak menikah dengan wanita pribumi. Jadi gelombang awal migrasinya itu terjadi pada awal abad ke-9 sampai dengan 11 Masehi, kemudian abad ke-12 sampai dengan 15 Masehi, kemudian yang terakhir itu pada tahun 1870 sampai 1888. Kalau awal dua abad awal ini sepemahaman saya itu memang banyak yang datang ke sini itu tujuannya ya istilahnya berdagang. Kemudian banyak pemukimannya itu berada di pesisir pantai. Misalkan kalau di Surabaya mungkin di sekitaran Pelabuhan Ujung Galuh ataupun di Gresik, kemudian di Semarang, di Tuban, Lasem ataupun di wilayah di luar Jawa seperti itu. Kemudian uniknya itu awal-awal mereka ke sini itu rata-rata itu tidak hanya berdagang tapi juga menikah dengan masyarakat pribumi dan bahkan ada perjanjian dengan penguasa setempat, akhirnya mereka juga menikahi penguasa setempat, misalkan menikah dengan anak raja ataupun bupati. Mungkin contohnya sekarang itu ada beberapa kerajaan di Nusantara yang memang mempunyai keturunan Arab. Misalkan kemarin kita membahas mengenai sejarah awal mula logo Garuda Pancasila atau simbol Garuda Pancasila. Itu salah satunya memang penggagasnya adalah Sultan Hamid II ya dari Pontianak. Itu memang beliau sendiri memang adalah keturunan
golongan Sayyid dari Hadramaut seperti itu. Kemudian di Jawa sendiri itu memang ada beberapa trah juga. Trah bupati yang ada di Magelang itu sendiri pun, Trah Danuningrat itu sendiri memang juga mempunyai garis keturunan dari Arab. Kemudian keluarga dari Bustaman dari Semarang itu juga sama. Salah satu istilahnya tokoh penting juga di Bupati-Bupati Semarang tempo dulu. Kemudian di Blora juga sama, itu patihnya sendiri itu ketika awal abad ke-20 itu memang patihnya memang orang Arab seperti itu. Jadi memang dari migrasi pertama dan kedua ini memang peran mereka sangat penting sekali dalam membentuk istilahnya bentuk kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk masa 1870 ini adalah masa di mana eh, terusan Suez ini dibuka. Jadi terusan Suez dibuka itu mempermudah akses mereka untuk bisa ke daerah timur jauh. Karena Nusantara itu sendiri disebut sebagai daerah timur jauh. Kalau dari para penjelajah barat seperti itu. Kemudian teknologi pelayaran ini tentunya juga mempercepat perjalanan mereka. Kemudian pada masa Hindia Belanda, sensus pertama kali kemudian dilakukan pada tahun 1859. Itu terdapat 4.992 orang Arab di Jawa maupun di Madura seperti itu. Nah, ketika terusan Suez itu sudah dibuka, kemudian gelombang migrasinya itu makin deras. Jadi pada tahun 1885 itu sudah tercatat hampir 21.000 orang Arab, 10.888 itu tinggal di Jawa maupun Madura, sedangkan sisanya 9.600 itu berada di luar Jawa. Jadi ini kondisi dari kota Tarim di Hadramaut jadi seperti ini. Jadi mengapa mereka sampai hijrah ke daerah Timur Jawa? Ya karena kondisinya tandus seperti ini. Dan untuk eh, suku-suku yang ada di Timur Tengah itu memang sangat memegang sekali apa namanya kesukuannya. Jadi mohon maaf mungkin kalau di sana memang dikit-dikit perang kayak gitu. Jadi memang kondisi yang tandus kemudian kadang perang suku itu membuat mereka banyak akhirnya memutuskan untuk hijrah ke wilayah Nusantara pada waktu itu. Dan juga ditambah peran dari golongan Said ini juga sangat keras seperti itu. Oke, selanjutnya ini jumlah penduduk Arab di Hindia Belanda. Yang di atas ini adalah jumlah penduduk pada periode 1874 sampai 1883. Jadi berdasarkan almanak dari tahun 1885 ini, masyarakat Arab ini jumlahnya naik turun ya, tapi ada beberapa wilayah yang mana jumlahnya ini mengalami perubahan secara signifikan. Misalkan di daerah pesisir Jawa dari Jakarta sampai dengan Surabaya itu banyak pemukim Arab yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di wilayah pesisir seperti itu. Kemudian kalau di almanak tahun ini itu ada masyarakat Cina, tentunya ini paling banyak, banyak 100.000 lebih. Dan ada juga mengenai Andere Vreemde Oosterlingen. Ini yang dimaksud selain masyarakat Arab ataupun Cina yang tergolong masyarakat Timur Jawa ataupun Timur Asing ini, itu ada masyarakat dari misalkan masyarakat Mur, kemudian masyarakat India, bahkan masyarakat Jepang ataupun suku bangsa Asia lainnya seperti itu. Karena saya topiknya terkait Surabaya, jadi ini adalah contoh jumlah penduduk yang ada di Karesidenan Surabaya dari Surabaya sampai dengan di Sidayung Gresik. Itu jumlahnya sebanyak 2.262. Oke, selanjutnya kalau struktur masyarakat Arab di Hindia Belanda, strukturnya sendiri itu kalau dari tempat asalnya itu memang ada dua golongan, yaitu golongan Sayyid, yaitu golongan Habib yang kita kenal sekarang. Kemudian yang kedua ada golongan non-Sayyid ataupun golongan Syekh seperti itu. Kalau orang Belanda itu menganggap mereka ini adalah masyarakat kelas 2 bersama dengan masyarakat Tionghoa seperti itu. Karena keduanya ini memang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi seperti itu. Kemudian karena jumlah mereka makin banyak termasuk masyarakat Tionghoa dan juga untuk mengantisipasi masalah politik, akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membuat perkampungan sesuai suku bangsa seperti itu. Kalau masyarakat Arab awal mulanya itu perkampungannya itu selain di pesisir, akhirnya mereka menetap di wilayah yang disebut sebagai Pekojan. Padahal awal mulanya itu Pekojan itu malah isinya orang-orang dari Koja ya. Kalau tidak salah memang dari India seperti itu. Tapi lama-kelamaan jumlah mereka makin sedikit dan akhirnya oleh pemerintah Hindia Belanda akhirnya ditempatkan di wilayah tersebut.
Kalau pekerjaan kita tahu pekerjaan di wilayah Jakarta seperti itu banyak yang istilahnya berkumpul dan akhirnya membuat koloni di situ sampai akhirnya pindah ke Condet seperti itu. Kalau di Surabaya memang tempatnya itu memang di wilayah Kampung Ampel seperti itu. Dan di tiap wilayah itu pasti terdapat kepala koloni atau yang disebut sebagai Hoofder Arabieren. Istilahnya kalau sekarang mungkin lurah ya, tapi kalau ini lebih ke kepala koloninya. Jadi jabatan Hoofder Arabieren ini baru ada sekitar awal akhir abad ke-18. Ini sama mengadopsi dengan sistem kepangkatannya masyarakat Tionghoa. Jadi ada gelar letnan, kapitan sampai dengan mayor itu ada sendiri. Ini adalah kalau yang foto ini adalah kalau tidak salah ini kakeknya politisi nasional, Hamid Al-Ghadri, seperti itu. Beliau sendiri adalah keturunan dari Kapitan Arab Pasuruan. Oke, selanjutnya untuk letak Kampung Arab Surabaya sendiri sebenarnya letak awalnya ini justru bukan di Kampung Ampel ya, seperti itu. Karena berdasarkan peta lama, ini di sebelah kiri layar ini kampungnya itu justru berada di kalau sekarang itu letak awalnya itu berada di wilayah Masjid Sasak, jadi sebelah baratnya Kampung Ampel. Itu memang ada masjid kunonya juga seperti itu, dekat sekali dengan Kalimas seperti itu. Di sebelahnya, di sebelah selatan Kampung Ampel ini juga ada perkampungan Melayu. Jadi selain masyarakat Arab itu di sebelah selatannya Kampung Ampel ini juga ada Kampung Melayu. Dan Kampung Melayu sendiri ini pun juga ada semacam kepala koloninya. Namun jumlahnya ini terbatas ya di beberapa kota, jadi tidak terlalu banyak seperti etnis suku bangsa lainnya seperti itu. Kemudian di sebelah utaranya Kampung Ampel ini juga ada bekas bentengnya. Kemudian memasuki tahun 1918, akhirnya perkampungan ini mulai padat dan banyak dari mereka akhirnya istilahnya bermukim di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Ampel seperti itu. Oke, kalau untuk karakteristiknya, Kampung Ampel ini memang diapit oleh dua sungai besar, yaitu Kalimas dan Kali Pegerian. Untuk saat ini Kalimas itu masih digunakan sebagai jalur transportasi, walaupun tidak sebanyak dulu. Kalau untuk Kali Pegerian, untuk kondisi sungainya saat ini memang menyempit karena adanya istilahnya sedimentasi, jadi sekarang sudah tidak bisa dilewati oleh kapal, jadi sungainya ini kayak sungai kecil seperti itu. Kemudian yang kedua, Kampung Ampel ini ternyata termasuk ke dalam wilayah kota bawah ataupun Benedinstad. Jadi Surabaya ini dulu ada dua wilayah, namanya wilayah kota bawah sama wilayah kota atas. Wilayah kota bawah ini fokusnya lebih ke daerah perdagangan. Jadi karena dekat dengan Teluk Lamong ataupun Selat Madura, ini sangat strategis sekali untuk bisa sebagai jalur perdagangan. Misalkan selain di Ampel itu juga ada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jembatan Merah. Karena memang di situ memang banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko yang ada di wilayah tersebut. Kemudian karena mereka juga punya kepala koloni ya, jadi mereka punya kepala koloni, jabatannya itu adalah jabatan Kapitan Arab. Ini mereka bukan memegang senjata ya, ini lebih ke kepangkatan militer, tapi fungsinya untuk sebagai kepala koloni seperti itu. Nah, untuk kepala koloninya sendiri ini dipegang secara turun-temurun. Di kanan layar saya ini adalah foto dari Said Ahmad bin Abdullah Bobsaid. Jadi keluarga Bobsaid ataupun keluarga golongan Syekh ini memegang jabatan ini secara turun-temurun. Kalau masyarakat Arab mengenai keluarga ini itu keluarga yang jadi pemilik tanah di daerah Ambung Malang. Kalau sekarang Ambung Malang itu wilayah elit di pusat kota Surabaya lah, dekat dengan Tunjungan Plaza. Bahkan saya cek kemarin itu di Regering Almanak, itu keluarga ini juga menjadi pemilik dari Hotel Metropole dan punya beberapa perusahaan, misalkan perusahaan kelapa ataupun komoditas lainnya yang ada di daerah Kenjeran seperti itu. Ini juga ada foto sekolah Hadramaut di Surabaya. Ini sekolah khusus untuk masyarakat Arab. Jadi Kampung Ampel sendiri ini memang sebagai basis pergerakan pada awal abad ke-20. Jadi Cokro Aminoto sendiri itu juga magang di daerah sini karena memang pergerakannya berpusat di daerah sini. Selain di Bogor, Solo itu pergerakannya basisnya memang di Surabaya seperti itu.
Dan di sini pun juga ada tokoh, kalau tidak salah ini Air Baswedan, ini salah satu keluarganya Bapak Anies Baswedan. Jadi memang keluarga Baswedan ini asalnya memang dari Surabaya seperti itu. Dan dari Air Baswedan ini sebagai pionir berdirinya Persatuan Arab Indonesia, walaupun pendiriannya sendiri ada di Kota Semarang pada tahun 1934. Oke, selanjutnya, kenapa saya memilih tahun 1955? Karena di era ini itu terjadi pemilu pertama ya, pemilu yang asasnya Jurdil Luber seperti itu, dan di tahun ini pun pergulatan ideologi ini sangat kental ya, sampai akhirnya eh, Soekarno ini membuat ideologi eh, gabungan namanya Nasakom, Nasionalis Agama dan juga Komunis seperti itu. Pada tahun 1955, gerakan komunisme di Surabaya ini istilahnya makin sukses lah. Pasca pemberontakan PKI di Madiun, ini dari PKI sendiri berusaha untuk menghapus stigma buruk mereka. Istilahnya kudetanya gagal, akhirnya mereka mencoba untuk menarik suara rakyat. Itu mungkin melalui Undang-Undang Agraria salah satunya, ataupun UUPA Agraria. Dan juga Surabaya ini kan karena memang sebagai kota dagang itu kaum buruhnya memang sangat banyak, jadi sangat mudah untuk meraup suara di sini. Nah, kemudian karena pengaruh komunisme yang makin menguat, akhirnya dibentuklah namanya Front Anti Komunisme. Tapi gerakan ini sebenarnya justru terinspirasi dari Muhammad Isa Ansori, salah satu politisi Masyumi dan juga ketua umum Persis pada masanya. Jadi gerakan ini dibentuk sebagai upaya agar membendung pengaruh komunisme yang kian hari itu makin merusak persendian, kalau istilahnya pertarungan ideologi lah, karena tiap ideologi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Jadi kalau dari beliau Muhammad Isa Ansori itu menganggap bahwa gerakan ini itu makin lama makin memperburuk eh, kondisi akhlak umat Islam pada waktu itu karena paham mengenai ateisme seperti itu. Kemudian saya kutip dari yang politikus Hayat, beliau selama menjabat sebagai ketua Persis ini akhirnya mengeluarkan semacam manifesto. Jadi sejak tahun 1993 terkait pengaruh buruk komunisme terhadap umat Islam. Nah, kemudian di buku saya ini akhirnya terjawab bahwa ada tokoh yang bernama Hasan Aidit. Beliau sendiri orang Arab, tapi justru bukan dari Surabaya, tapi memang kelahiran dari Sulawesi Selatan yang akhirnya menetap di daerah Gresik dan juga sempat di Surabaya. Jadi Front Anti Komunisme Ampel ini dibentuk karena masifnya gerakan kiri di Surabaya semenjak adanya Undang-Undang UUPA Agraria dan bahkan sokongan secara politik dari wali kota Surabaya waktu itu yaitu Dr. Satrio maupun Nur Rahman karena memang sama-sama simpatisan PKI. Nah, berdasarkan Muktamar Masyumi juga tahun 1954 di Surabaya, mereka memutuskan bahwa komunisme ini menurut hukum Islam itu adalah kufur seperti itu. Dan Hasan Aidit ini, beliau ini sangat frontal ya, sampai dikenal sebagai singa podium karena menolak keras pengaruh komunisme yang buruk terhadap umat Islam pada waktu itu. Dan bahkan di buku saya ini sedikit menjelaskan, beliau sendiri melawan salah satu tulisan seorang ateis dari Malang bernama Muhammad Hasan pada surat kabar Harian Rakyat pada tanggal 9 Agustus 1955. Kemudian di buku saya ini juga menyinggung sedikit terkait kesenian masyarakat Arab. Jadi foto ini adalah Syekh Albar. Albar sendiri adalah salah satu marga habaib di Indonesia juga. Ini adalah, kalau tidak salah ini ayahnya Ahmad Albar, vokalisnya God Bless. Jadi memang Syekh Albar dan juga anaknya ini memang tinggal di Kampung Ampel, Surabaya. Rumahnya sendiri pun masih ada. Seperti itu. Jadi darah seni dari Syekh Albar ini turun ke anaknya sampai sekarang. Membentuk band God Bless dengan lagu-lagu berkualitasnya seperti Semut Hitam, kayak gitu. Kemudian kalau dari Syekh Albar sendiri, ternyata pada masa kolonial, ini kesenian gambus di masyarakat Ampel ini cukup kuat. Sampai akhirnya Syekh Albar ini memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, membentuk
semacam grup gambus bernama Al Waton, dan punya album yang pada waktu itu cukup berpengaruh yang bernama Zahratul Hussein. Kemudian ternyata budaya bersyair bagi masyarakat Arab di Ampel ini memang salah satu kebiasaan unik kalau saya lihat. Ada beberapa keluarga FAM itu, yaitu keluarga Ahmadi, kemudian Al-Qadir, sampai dengan Arafik. Biasanya mereka pandai bersyair dalam bahasa Melayu. Kemudian di buku ini juga sedikit menyinggung mengenai budaya tari. Misalkan tari zapin kayak gitu. Dan bahkan punya grup sendiri, grup tari yang dipelopori oleh Alminal Al-Qatiri. Nah, ternyata selain urusan politik, kemudian masalah kesenian, ternyata di Kampung Ampel ini cukup unik juga. Mereka juga punya klub sepak bola sendiri, namanya itu adalah klub sepak bola Asyabab. Klub ini justru berdirinya itu pada masa kolonial, pada tahun 1930. Istilahnya masyarakat Arab ini, istilahnya kalau istilah Surabaya itu pengen cangkruan lah, pengen main itu, pengen mengisi waktu luang. Akhirnya diputuskanlah, ya wes lah kita main sepak bola aja lah, seperti itu. Klub ini pun berdiri pada 1930. Awal mulanya itu bukan namanya itu Asyabab, justru namanya adalah An-Nasr, seperti itu. Dan salah satu pendirinya adalah Muhammad Barmen, didukung juga oleh Kapitan Arab. Keluarga Bob Said ini juga sangat mendukung, seperti itu. Kemudian pada masa pendudukan Jepang ini klub sempat berganti nama menjadi Al Faus. Dan kemudian setelah kemerdekaan, perubahan besar itu terjadi pada 16 Juni 1948. Nama klub akhirnya berganti menjadi Asyabab. Asyabab ini artinya sahabat kalau bahasa Arabnya. Perubahan secara radikal ini dilakukan oleh Zain bin Aqil, kemudian Ali Bahalwan, ayahnya dari pemain sepak bola Rusdi Bahalwan, hingga Ali Salim. Dan ternyata rivalitas sepak bola ini juga istilahnya punya rival ya. Bahkan rivalnya itu dari etnis sebelah, yaitu masyarakat Tionghoa. Mereka punya klub sendiri namanya Klub Tionghoa Surya Naga. Sebelumnya itu bernama Naga Kuning, yang dibentuk oleh Oe Kiwi Lim pada tahun 1915. Jadi pada era ini Asyabab sama Surya Naga ini istilahnya rival ya. Tapi Asyabab pada waktu itu kalah secara komposisi pemain, karena secara akses olahraga ini masyarakat Tionghoa lebih unggul ya, karena memang kedekatannya dengan Belanda, dan banyak dari mereka yang istilahnya itu termasuk golongan elit pada waktu itu. Dan untuk desain Asyabab sendiri ini didesain oleh Bapak Muhammad Atui. Kalau sekarang beliau ini istilahnya buka toko kimia pada waktu itu. Nah, ini foto yang saya ambil dari buku My Asyabab. Jadi ini pada masa awalnya, kalau di sebelah kiri layar ini, pengurus dan pemain dari An-Nasr ada Muhammad Bajuber sampai dengan Abdullah Alamudi. Kemudian yang kanan ini, eh, kalau tidak salah memang komposisi pemain pada masa kolonial juga. Jadi pendirinya An-Nasr pada zaman Belanda ini ada Muhammad bin Said Martak sampai dengan Salim Barmen ataupun ayah dari Muhammad Barmen. Kalau di masa kemerdekaan, nama Asyabab yang sekarang ini dari Zain bin Aqil sampai dengan Ali Salim, seperti itu. Oke, eh, setiap klub sepak bola pasti ada pasang surutnya. Jadi Asyabab ini awal mula berangkat dari istilahnya cangkruannya masyarakat Arab. Mereka juga punya pasang surutnya sendiri. Jadi mereka punya era keemasannya. Jadi pada masa Ketua Muhammad Barmen ini, mereka berhasil istilahnya berprestasi. Bahkan juara kompetisi internal Persebaya tahun 1974. Dan puncaknya sendiri pada saat semifinal Liga Galatama tahun 1994 sampai 1995, sebelum akhirnya kalah oleh Persib Bandung pada waktu itu. Dan ternyata di klub ini pun banyak dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Contohnya Abdul Qadir yang dikenal sebagai Salim Kancil, terus di Bahalwan juga salah satunya. Jacob Sihale ini salah satu pencetak gol melawan Santos tahun 1973. Jadi Jacob Sihale ini juga salah satu mantan penggawa timnas, seangkatan sama Anjas Asmara kalau tidak salah. Dan bahkan
Coach Jackson F. Tiago ini salah satu mantan pelatih Persipura ini juga pernah melatih klub ini, walaupun beliau ini melatih setelah Asia Cup ini runtuh ya. Nah, runtuhnya ini kenapa? Runtuhnya ini karena krisis keuangan setelah tahun 1995. Karena pada waktu itu kondisi ekonomi itu juga eh, tidak stabil dan mengarah ke krisis moneter pada waktu sampai akhirnya eh, Salim Group sebagai sponsor utama akhirnya menarik diri, dan untuk saat ini pun keberadaan klub ini masih ada, cuma mereka ikut sebagai tim kompetisi internal Persebaya, termasuk Suryanaga juga itu juga sama. Oke, di buku ini pun saya juga sedikit menyinggung terkait polemik pemugaran kawasan Kampung Ampel. Jadi kawasan Kampung Ampel ini kalau saya lihat memang banyak sekali bangunan-bangunan lawasnya, karena memang ada beberapa bangunan, misalkan rumah dari mendiang Abah Khotib ini ternyata milik salah satu arsitek. Saya kurang tahu arsitek kebangsaan mana, itu juga salah satu rumah kuno juga, baru dibangun awal abad 20. Kemudian ada kolam kuno juga, kemudian rumah-rumah kuno, toko-toko yang dimiliki masyarakat Arab, India, bahkan orang Melayu sendiri pun juga ada. Jadi sangat riskan sekali dan menjadi polemik pada waktu itu. Di buku ini saya singgung sedikit bahwa Saleh Al-Jufri ini sebagai salah satu ketua pelaksana itu, beliau menginginkan Kampung Ampel ini sebagai mega proyek, sebagai pusat Islam terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2000 nanti. Nah, yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, ternyata pemugaran ini pun justru akan menggusur Kampung Ampel secara bertahap, secara misalkan dari wilayah timur, kemudian wilayah barat, sampai akhirnya masjid ini akan terlihat besar dan bisa dilihat langsung dari jalan raya seperti itu. Kemudian pada akhirnya warga Ampel untuk istilahnya melawan hal tersebut akhirnya mendirikan forum yang disebut Tim Koordinasi Warga Ampel. Nah, tim ini pun dibentuk, salah satu inisiatornya sendiri adalah almarhum Abah Khotib Ismail ini. Jadi beliau salah satu tim juga di tim koordinasi warga Ampel sini. Jadi tim ini sebenarnya dibentuk untuk mengatasi masalah terkait proyek pemugaran Masjid Ampel. Karena kita tahu bahwa di sini itu banyak sekali bangunan bersejarah. Ya, khawatir juga ini nantinya akan em, istilahnya akan menghilangkan citra kampung Arab seperti itu. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh tim ini adalah melakukan mediasi dengan pihak terkait dari kepolisian, kemudian militer, karena pada waktu itu militer juga berperan penting ya dalam pemugaran juga. Kemudian pada waktu itu eh, ada istilahnya desas-desus pada tahun 94 ini mau diratakan hampir setengah dari wilayah Kampung Ampel ini, hingga akhirnya keberadaan calo tanah ini memperparah rencana pemugaran setelah pemilu tahun 94 nantinya. Jadi harga tanah mulai naik dan warga ditawari oleh calo tanah ini mau dibayar berapa per meternya, mungkin kalau sekarang bisa 10 sampai 20 juta per meter persegi. Tapi konsekuensinya ya silahkan Anda harus cabut dari tempat ini gitu. Dan ternyata polemik ini pun pada akhirnya sampai juga di Gus Dur ataupun Prabowo Sutedjo, salah satu saudaranya eh, Pak Harto sendiri, mereka juga ikut turun tangan sebagai tokoh yang menentang proyek ini. Bahkan Gus Dur sendiri langsung mengiyakan untuk mengadakan demonstrasi untuk menentang proyek pemugaran ini. Dan kalau untuk Prabowo Sutedjo sendiri, beliau pernah istilahnya menyumbang sebesar 500 juta. Kalau tahun segitu memang cukup banyak. Kalau sekarang mungkin 5 miliar, bahkan 50 miliar ini. Kalau nilainya seperti itu. Sampai pada akhirnya hasilnya proyek pemugaran ini secara keseluruhan digagalkan. Dan pada akhirnya hanya menyisakan pemugaran komplek masjidnya saja pada tahun 1993. Kemudian setelah pemilu itu, proyek pemugaran masjid dilanjutkan. Karena bagi mereka mungkin kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggap ini mungkin akan menghilangkan identitas
Ampel sebagai kampung Arab yang syarat nilai historis bahkan sejak zamannya Sunan Ampel seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup dulu. Kita mungkin bisa lanjut diskusi terkait buku ini ataupun hal-hal terkait masyarakat Arab seperti itu. Eh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Galih atas pemaparannya. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Galih karena eh, tulisan ini bahkan mencakup lebih luas lagi bahkan sebelum kemerdekaan seperti apa itu Kampung Ampel, bagaimana tata letak kotanya, bagaimana masyarakat atau kampung ini bahkan berdiri, bahkan ada dan membentuk sebuah koloni. Eh, Baik, sebelum saya lanjutkan tentang sesi tanya jawab, eh, ini sangat menarik bagi saya Mas Galih karena saya kebetulan pernah tinggal di Surabaya lebih dari 5 tahun dan saya pernah berkunjung ke sana ke Kampung Ampel. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang dari luar Jawa Timur atau dari luar Jawa. Bagi yang belum tahu tentang kawasan Ampel ini salah satu kawasan bersejarah. Biasanya selalu dikunjungi orang-orang yang berziarah. Ya, salah satu makam Sunan Ampel berada di sini. Salah satu jadi Sunan Ampel itu adalah merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dan kawasan ini setiap tahun selalu ramai dikunjungi khususnya biasanya sebelum sebelum puasa. Jadi kebetulan eh, desa saya ini atau kantor saya, sekolah saya kemarin mau berkunjung ke salah satu kawasan ini, kawasan Sunan Ampel. Jadi seperti itu gambarannya. Eh, Mungkin saya ingin tertarik untuk bertanya Mas Galih sebelum saya lanjutkan tentang sesi tanya jawab ke peserta terkait tadi pemaparan yang disampaikan oleh jenengan. Bahasanya tadi eh, ada gambaran sekolah Hadramaut tadi. Mungkin itu sekolah Hadramaut itu sekarang jadi apa? Karena saya baru tahu juga ini kan sekolah Hadramaut atau mungkin ketika saya berkunjung ke sana mungkin saya belum tahu. Oke, sekarang jadi apa? Kemudian saya tertarik lagi tentang tata kota tadi, tata letaknya Kampung Arab. Tadi Mas Galih waktu di ada peta dari Belanda, bahasanya kawasan Ampel itu dulunya adalah bukan yang sekarang, jadi bergeser di arah sebelahnya itu tadi. Nah, kenapa alasannya itu berubah ke berubah posisi yang sekarang menjadi kawasan Ampel itu? Mungkin itu saja, Mas Galih. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama, ini saya juga baru tahu ternyata di Kampung Ampel ini ternyata ada Hadramaut School dan bahkan ada foto lamanya juga. Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk masyarakat Arab untuk bisa bersekolah. Jadi kurikulumnya sendiri ini memang istilahnya kurikulum antara kurikulum Barat yang kemudian digabungkan dengan kurikulum Islam. Jadi ada pembelajaran madrasah, kemudian eh, pembelajaran bahasa seperti itu. Kalau untuk bangunannya, sepengetahuan saya, kalau sekarang sudah tidak ada, karena memang bangunannya ini memang istilahnya sudah hilang, karena mungkin karena pada masa Perang Revolusi ini juga sudah hilang, tapi mungkin bisa di-cross-check lagi, karena tadi saya juga sempat cek, yang pertama itu mungkin hilang, yang kedua itu letaknya sekarang itu berada di daerah sebelah baratnya Kampung Ampel. Namun titik pastinya saya belum ketemu karena memang di wilayah itu memang banyak sekali bangunan lamanya dan dimiliki oleh masyarakat Arab dengan bergaya kolonial seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai tata letaknya ya. Kalau tata letak kotanya, jadi memang Kampung Arab Ampel ini memang berada di wilayah istilahnya kota bawah ya. Jadi memang kota bawah ini fokusnya lebih ke perekonomian, pusat perekonomian. Jadi pusat perekonomiannya di kota bawah ini memang berada di wilayah Jembatan Merah. Jadi aksesnya ke
pusat perekonomiannya di wilayah Kota Bawah ya memang harus dari wilayah itu. Kemudian mengapa Kampung Arab ini justru malah bergeser? Karena mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena kebijakan dari pemerintah, istilahnya mungkin di dekat Sungai Kalimas ini istilahnya sudah mulai padat penduduk dan secara sanitasi ini mungkin tidak sehat lagi. Pada akhirnya mereka mulai berbondong-bondong bergeser ke arah timur. Yang kemudian yang alasan kedua ini mungkin karena alasan keagamaan juga. Karena memang ada situs makam Sunan Ampel bersama dengan keturunannya, termasuk Masjid Ampel sendiri. Pada akhirnya mereka istilahnya geser ke arah sedikit ke arah timur dekat dengan Sungai Pegirian. Jadi memang karena ada beberapa faktor yang membuat mereka akhirnya bergeser seperti itu. Kemudian apalagi? Hmm, kalau dari saya mungkin seperti itu dulu. Karena memang ada banyak faktor mengapa mereka bisa pindah ke lokasi yang sekarang kayak gitu. Yang pasti mungkin yang pertama karena kebijakan dari pemerintah kolonial terkait sanitasi atau tata letak. Kemudian yang kedua penghapusan kota bawah. Kota bawah itu ada di Ampel, kemudian Jembatan Merah. Kalau kota atas ini setahu saya sekarang itu di Surabaya itu namanya wilayah Darmo Satelit. Jadi perkampungan elitnya orang Eropa itu di daerah sana seperti itu. Jadi karena memang dulu ada bentengnya juga di sebelah utaranya Kampung Ampel ini juga ada bentengnya, tapi sudah hilang. Jadi karena ada toponimnya sendiri, stasiun benteng itu ada, tapi bentuk bentengnya sendiri sudah tidak ada. Tapi di sebelah utaranya sendiri masih ada bentengnya seperti itu. Kalau dari saya seperti itu dulu, Mas Hafid. Oke, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa ini. Ini ada satu yang sudah angkat tangan dari Mas Rosid dari IAIN Kudus. Monggo silakan Mas Rosid bisa langsung bertanya ke Mas Galih. Terima kasih, Mas Moderator. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Hanya saja ada yang sedikit keluar ya. Mohon maaf sebelumnya. Terkait nasabah Alawi di Nusantara yang kini pro kontra. Itu gimana menurut Mas Galih? Yang pertama. Yang kedua, pernahkah terjadi konflik Arab pribumi di Ampel era tahun itu? Era revolusi atau pasca revolusi. Kemudian yang ketiga, apa kekhasan orang Arab di Ampel? Misalnya budaya atau seni, tadi berbicara tentang rumah kuno, mungkin dapat diperdalam agar kami bisa mendapat pengetahuan yang lebih luas. Yang keempat, yang terakhir, mohon info tentang komunitas Arab lazim di pesisir. Kebetulan Kudus, Jawa Tengah ini tidak punya pantai. Dan saya belum pernah membaca banyak hal tentang komunitas Arab di Kudus. Di sisi lain, Kudus memang tidak memiliki pantai, meskipun ada komunitas Arab. Demikian, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rosid atas pertanyaannya. Eh, bisa langsung dijawab, Mas Ano. Oke, Monggo. oke baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, ada banyak ini empat pertanyaan ya. Oke, mungkin saya jawab yang pertama. Mengenai Pak Alwi ini jujur di luar kapasitas saya, tapi mungkin saya akan coba sedikit menggali. Jadi kemarin ini ada izin ya, mungkin saya akan sedikit coba membuka informasi terkait eh, konflik makam-makam palsu ya kemarin itu. Jadi mungkin di di Indonesia ini memang ada istilahnya ada organisasinya sendiri terkait masyarakat Arab, terutama keturunan Pak Alwi ataupun Habaib ini. Jadi untuk saat ini ya mohon maaf ya ini mungkin ini analisis saya. Jadi dulu itu memang mereka nggak mengenal istilahnya Sayyid ataupun non Sayyid di awal abad ke-9 sampai dengan abad ke-15 seperti itu. Jadi istilahnya mereka ke sini itu ya istilahnya ya pedagang kemudian menyebarkan agama Islam sampai akhirnya wah ini kesempatan secara politik lah sebagai legitimasi istilahnya. Sampai akhirnya menikahi penguasa pribumi seperti itu.
Jadi kalau untuk eh, masalah nasab ini ya, ini tergantung dari kacamata siapa ya. Ada yang memang punya nasab secara asli, jadi memang tidak dibuat-buat. Namun ada juga oknum ya yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingannya sendiri. Jadi misalkan kemarin mohon maaf ada klaim makam dari, kalau tidak salah itu Habib Lutfi bin Yahya ini pernah mengklaim kalau salah satu, kalau tidak salah, ini nanti mohon dikoreksi ya. Jadi ada salah satu pejuang era Perang Jawa itu diklaim sebagai orang Arab oleh Habib Lutfi. Tapi dari Mas Yasir Arafat sendiri sama Prof. Peter ini juga menyanggah bahwa sebenarnya memang itu bukan orang Arab seperti itu. Jadi ya mohon maaf, mungkin ini sebagai salah satu legitimasi politik juga karena kita tahu sendiri faktanya memang di beberapa tempat kesultanan-kesultanan ini juga punya silsilah langsung dari orang Arab. Bahkan Keraton Jogja sendiri pun juga ada keturunan dari orang Arab. Terah Bupati dan Nuningrat di Magelang juga ada silsilah dari orang Arab seperti itu. Bahkan kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Pontianak sama Kesultanan Siak itu juga ada dari masyarakat Arab seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf tadi yang kedua apa ya Pak? Mohon maaf. Apakah pernah terjadi konflik dengan pribumi di Ampel? Oke, kalau untuk konflik sepemahaman saya, masyarakat Arab di Ampel ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi karakteristik masyarakat Arab Ampel di sini itu terbuka ya. Beda sekali dengan masyarakat Arab yang ada di kota kelahiran saya, kota Solo Pak. Jadi kalau di Solo ini saya lihat secara analisis itu homogen, dan bahkan teman saya sendiri yang orang Arab itu memang istilahnya kurang membuka dengan orang lain seperti itu. Kalau di Arab Ampel ini justru kebalikannya, mereka lebih terbuka karena ibunya sendiri itu leluhurnya mbah saya itu orang Jawa. Jadi memang istilahnya sudah melebur dengan orang-orang setempat. Dan bahkan bahasanya sendiri pun ya bahasa Surabaya ya mohon maaf ada cakcoknya seperti itu juga ada kayak gitu. Jadi karakteristik dari orang Arab Ampel sendiri itu lebih terbuka karena Surabaya sendiri juga diposisikan sebagai kota pesisir seperti itu. Kalau untuk konflik sendiri, pemahaman saya justru di era kolonial itu ada kerusuhan Tionghoa sekitar tahun 1918. Jadi memang ada kerusuhan antara masyarakat Arab dengan masyarakat Tionghoa itu karena eh, masalah ekonomi ataupun politik pada waktu itu sampai akhirnya Kapitan Bobset sama Kapitan Tionghoa juga pada waktu itu akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau saya lihat memang lebih ke konflik rasialnya itu justru sama masyarakat Tionghoa. Mungkin karena persaingan bisnis pada waktu itu. Jadi di Ampel sendiri juga ada bisnis percetakan, kemudian bisnis tekstil juga. Percetakan yang dimaksud percetakan buku, kemudian ada bisnis tekstil. Kalau untuk pribumi sendiri mungkin lebih ke pada waktu itu kan simpatisan komunis kan memang kebanyakan juga dari orang pribumi pada waktu itu. Juga ada wadahnya sendiri. Kalau di Jawa Timur itu ada wadah keseniannya itu dari Les Bumi, kemudian dari golongan PKI itu ada Lekra sendiri. Dan bahkan ini di buku saya itu juga sedikit menyinggung ternyata Trah Bupati Surabaya ataupun Boto Putih itu ternyata juga istilahnya sedikit ikut serta dalam konsentrasi ideologi pada waktu itu. Jadi Trah Kromojayan sama Kanoman, Trah Bupati Surabaya yang paling tua itu memang lebih mendukung untuk membendung aliran komunisme. Sedangkan dari Trah Kasambungan sendiri, karena Kasambungan sendiri dari orang Tionghoa itu lebih condong ke kiri pada waktu itu. Kemudian yang keempat terkait Kampung Arab pesisir ya Pak. Jadi memang Kampung Arab ini sebenarnya mereka kebanyakan itu kalau di pesisir itu biasanya tinggal di daerah Kauman atau bahkan lebih dekat dengan pesisir pantai. Kalau Kudus sepemahaman saya mungkin tinggal di Kauman ya kalau tidak salah ya Pak. Atau di tempat lain Pak kalau di Kudus. Di Demaan, belakang Pendopo Kabupaten. Oh di belakang Pendopo. Kalau di Kudus ini ada tokohnya sendiri, tokoh sentralnya atau mungkin keberadaan mereka itu sedikit Pak. Kalau boleh saya tahu. Ada tokohnya,
Oh, ada Ada tokohnya. tokohnya. Ada Nggih. tokohnya nih. Jadi kalau analisis saya itu yang pertama ada yang tinggal di Kauman termasuk di Jogja karena akses mereka dekat dengan penguasa Kesultanan Jogja pada waktu itu sampai akhirnya mereka bisa menikah dengan salah satu anggota keluarga keraton. Kalau di Solo itu karena pengaruh kebijakan Kampung Stelsel, bikin Stelsel itu mereka justru malah digeser ke timur Benteng. Jadi timur Benteng Vastenburg yang sekarang dikenal sebagai wilayah Kedung Lumbu, termasuk Pasar Kliwon itu menjadi kampung Arabnya Solo seperti itu. Kemudian di tempat lain, di tempat saya di Ngawi pun juga ada orang Arab, walaupun di Almanak itu ada 50 orang, tapi mereka itu eksistensinya tuh malah sudah melebur dengan orang lokal kayak gitu. Jadi biasanya memang kebanyakan itu ngumpulnya itu di Kauman, seperti di Semarang juga ada, walaupun pada prakteknya kalau di Semarang justru malah di Kampung Layur karena dekat sekali dengan sungai dan juga stasiun Semarang Tawang kayak gitu. Kemudian kalau di pesisir lainnya, kalau Kudus, memang biasanya memang ngumpulnya itu bermukimnya itu di daerah yang dekat dengan pusat keagamaan Pak karena memang penyebarnya itu awal ke sini itu memang golongan Sayyid seperti itu walaupun memang ada golongan Syekh yang baru ke sini itu sekitar tahun 1870 ketika terusan Suez dibuka kayak gitu Pak. Jadi memang ciri khas di masyarakat pesisir ataupun pedalaman itu memang agak berbeda. Jadi kalau masyarakat pesisir setahu saya memang lebih terbuka, lebih heterogen, punya karakteristik sendiri, mengadopsi bahasa lokal setempat. Kalau di Kampung Ampel itu bahasa Surabayaan, jadi mohon maaf kalau ada cak-cok cak-nyoknya seperti itu ya memang mohon maaf memang lazimnya seperti itu. Kalau di tempat lain mungkin di pedalaman seperti di Solo, di Jogja, ataupun di Kedu, di Magelang itu mungkin agak sedikit berbeda karena memang pengaruh ke kekuasaan tradisional seperti itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Ada tanggapan monggo. Terima Baik, kasih. baik, apakah sudah puas atau berikan tanggapan lagi, Mas Rosid? Cukup, Mas. Cukup. Baik. Oke, eh, terima kasih Mas Rosid atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Silakan bisa angkat tangan atau lewat chat. Oke, sambil menunggu dari rekan-rekan yang lain, Mas Galih, mungkin ini saya tertarik dengan kepangkatan tadi. Saya baru tahu juga kalau di komunitas Arab itu ada kepangkatan seperti di Cina atau masyarakat Cina, Tionghoa. Jadi tahun 2020 kebetulan saya diajak teman saya ke Pasuruan itu untuk meneliti tentang kawasan pecinan di Pasuruan. Jadi dan di situ saya juga baru tahu kalau ternyata eh, anggota kelompok Cina karena diskriminasi sosial itu tadi ya. Jadi golongan atau kelompok Cina itu peranakan Tionghoa itu ternyata ada kelompok pemimpinnya yang secara tidak langsung memang diutus dari pemerintah Hindia Belanda sebagai salah satu mungkin dianggap sebagai pemimpin ya atau tadi sebutannya tadi kapitan, ada pangkat mayor, ada pangkat letnan seperti itu. Nah, di Arab sendiri kan tadi ada seperti itu. Nah, apakah ini tadi kan dipaparkan bahwasanya itu sama dengan yang ada di komunitas Tionghoa tadi, Pak. Nah, itu apakah ada perbedaan dari mungkin entah dari tugasnya atau apa dengan masyarakat Tionghoa tadi, seperti itu. Oke, kalau dari analisis saya, sistem kepangkatannya itu memang sama. Cuma kalau untuk istilahnya privilege atau keistimewaannya lebih dulu Tionghoa ya. Karena kapitan pertama yang kita tahu itu Kapitan Sobengkong dari Batavia. Dan bahkan dulu sebelum dilebur menjadi satu ya masyarakat Tionghoa itu ternyata memang ada kapitan khusus, Kapitan Cina Muslim yang makamnya sendiri itu ada di Masjid Kebun Jeruk.
Terus sebelum akhirnya dilebur jadi Kapitan Tionghoa yang kita kenal sekarang seperti itu. Kalau untuk perbedaannya sendiri secara kepangkatan itu sama karena memang sama-sama masyarakat kelas 2 ya ataupun masyarakat timur asing. Tapi kalau dari segi keistimewaan jauh lebih lebih punya privilege itu memang masyarakat Tionghoa. Kalau di Surabaya, jenengan kalau ke wilayah Jalan Karet itu memang ada rumah abu, rumah abu keluarga Han sama keluarga Choa. Itu salah satu elit peranakan di Surabaya. Kalau saya kenal itu namanya keluarga cabang atas. Jadi ada beberapa marga-marga keluarga yang istilahnya itu eh, punya peran penting dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya seperti itu. Kalau di masyarakat Arab sendiri, untuk kepemilian kepangkatannya itu memang dipilih berdasarkan kecakapan, kemudian pengaruhnya juga, tapi tidak sekuat masyarakat Tionghoa ya, karena memang masyarakat Tionghoa itu juga punya kongsi sendiri dan banyak memegang urusan perekonomian. Bahkan di masa itu yang paling berkuasa itu adalah mereka yang punya hak lelang lah istilahnya ataupun dikenal sebagai pakter. Bahkan ya mohon maaf mereka bisa menjadi ada yang Raja Gula di Pasuruan itu ada keluargahan yang ada di Pasuruan itu memang Raja Gula juga. Kemudian di Surabaya pun juga ada Margate yang punya pabrik gula Candi yang ada di Sidoarjo itu dikenal sebagai Raja Gula. Namun ada juga yang dikenal sebagai Raja Candu ataupun opium karena memang istilahnya menghasilkan banyak uang kayak gitu. Dan bahkan untuk memperkuat legitimasi kalau masyarakat Tionghoa, kapitan-kapitan ini pun istilahnya mengadakan perkawinan dengan anggota keluarga kapitan. Misalkan di Semarang ada keluarga B yang di kota saya di kota Solo itu salah satu inisiator pendirian Pasar Gede karena memang wilayah tanahnya dulu itu dipegang oleh Kapitan B Kuat Kun seperti itu. Dan untuk tulisan mengenai perkawinan masyarakat keluarga peranakan cabang atas ini akhirnya juga ditulis oleh mendiang Steve Haryono. Itu ada bukunya terkait perkawinan strategis oleh masyarakat itu. Tapi kalau untuk masyarakat Arab untuk saat ini memang belum ada kajiannya. Kalau di Surabaya sendiri itu memang dipegang oleh keluarga Bob Said secara turun-temurun. Tapi beberapa waktu lalu saya pernah baca koran di Delper itu memang ada semacam pertentangan ya. Ternyata memang ada pertentangannya mengenai pemilihan kapitan Arabnya. Jadi difitnah. Jadi keluarga ini dari Bob Said yang ini, dari Bob Said yang itu difitnah. Istilahnya menggelapkan uang kayak gitu. Kemudian tidak memberikan surat jalan karena dulu memang harus pakai surat jalannya seperti itu. Kemudian kalau untuk perekonomian memang tidak sewah keluarga masyarakat Tionghoa, apalagi keluarga cabang atas. Jadi perbedaannya memang sangat kentara dan bahkan untuk jabatan mayor, jabatan tertingginya itu memang hanya dimiliki oleh kapitan-kapitan Arab yang ada di kota-kota besar kayak gitu. Jadi untuk kota-kota kecil ya mungkin jabatannya sebatas letnan dan bahkan hanya jabatan semacam lurahnya wong Arab, lurahnya orang Arab yang ada di daerah tersebut kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu Mas Hafid. Baik, terima kasih Mas Gali atas pemaparannya, jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan dari rekan lain, boleh bertanya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja, oke, dari diskusi malam hari ini. Eh, Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, Mas Gali, atas pertanyaan dari eh, Mas Rosid tadi, bahwasanya ini sangat menarik sekali tentang eh, masyarakat Arab, tentunya dengan berbagai sosial budaya serta eh, mungkin akan banyak lagi tema-tema yang seperti ini karena mungkin akan memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang struktur sosial masyarakat peranakan yang ada di Indonesia. Oke,
demikian dari pemaparan dari Mas Galih. Dan saya juga Hafid Rofi Pradana sebagai moderator izin undur diri. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada Kak Tiwi sebagai MC. Monggo Kak Tiwi. Iya, terima kasih banyak Kak Hafid, terima kasih banyak Kak Galih, luar biasa ya pemaparannya amat jelas. Tadi kalau kata Mas Bukhari udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi karena sangat terperinci begitu, luar biasa. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa membedah buku-buku karya lainnya ya, Kak Galih ya. Begitu ya. Nanti juga buat teman-teman yang tidak sempat hadir bisa menyimak di YouTube. Dan juga buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi pemateri juga boleh banget nanti kontak ke aku atau mau mencoba jadi moderator biar kita saling mengisi gitu ya. Ada yang jadi moderator, ada yang jadi narasumber. Terus juga kalau misalnya ada kenalan atau juga temennya yang penulis buku sejarah dan ingin dihadirkan nanti boleh banget kabari aja di grup. Oke, kita foto bareng dulu ya. Ini Kak Hafid juga udah open cam. Kita foto dulu boleh. Buat teman-teman yang mau open cam juga boleh kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk diskusi malam hari ini. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses selalu Kak Galih, Kak Hafid. Terima kasih Kak Aulia, Kak Roshid, Kak Muhammad Ariandi, Kak Buhori, dan Kak Afrizal juga. Sampai ketemu di diskusi Kamis malam berikutnya. Selamat malam. Ya Kak, Selamat sama-sama. Terima kasih. malam. Terima kasih Mas Terima Hafid, kasih. Kak Tiwi.